kayak ada lecet sedikit. Paham, Bu. Karina? Episode hari ini menjadi titik paling menegangkan sejak semua rahasia mulai terkuak. Mirsa masih berada dalam suasana batin yang rapuh, bukan karena ia kalah, tetapi karena kepercayaan yang selalu diuji berkali-kali. Setelah rencana pernikahan dengan Reza resmi batal, bukan kebahagiaan yang menghampiri, melainkan ujian baru yang jauh lebih berbahaya. Rasa kehilangan yang Mirsa rasakan kepada Akira selama ini semakin besar, dan tepat di saat ia mulai menata kembali luka-lukanya, Akira yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan emosionalnya justru lenyap dari jangkauannya. Akira diculik saat sedang bermain di taman, dan semua terjadi begitu cepat, tanpa tanda, tanpa aba-aba. Kepanikan yang terjadi bukan sekedar takut kehilangan seseorang, tetapi takut kehilangan bagian dari dirinya sendiri yang baru saja ia temukan kembali. Yang mengejutkan sekaligus menyakitkan, penculikan itu bukan dilakukan orang asing, melainkan Karina, orang yang selama ini merasa tersaingi oleh Mirsa dalam berbagai hal, baik itu kasih sayang keluarga, maupun kedekatan yang pernah terjalin antara Mirsa dan Radit, ataupun Reza. Tetapi kali ini, Karina bukan sekedar cemburu, melainkan bertindak dalam kemarahan yang membutakan, merasa bahwa Mirsa melawan dan melanggar batasannya. Karina menyusun rencana rapi, bukan sekedar untuk menjauhkan Akira, tetapi benar-benar ingin membuat Mirsa tidak lagi bisa menemukan anak itu. Ia menggunakan tenaga suster bayaran, bukan bagian dari keluarga, bukan bagian dari masa lalu, orang asing yang hanya bekerja menjalankan perintah. Akira dibawa dan disembunyikan di tempat yang dipilih sedetail mungkin, jauh dari akses Mirsa, jauh dari orang-orang yang pernah peduli pada anak itu. Tujuannya jelas, bukan demi keselamatan Akira semata, tetapi agar Mirsa benar-benar tidak bisa lagi mengklaim peran apapun dalam hidupnya. Namun, rencana yang seharusnya berjalan mulus itu justru bocor sebelum sempat tuntas. Radit, yang kebetulan mengetahui detail penculikan itu, tidak bisa berpaling begitu saja. Ia bukan ikut campur demi Mirsa, melainkan karena insting yang sulit ia bendung sendiri. Ia tahu, ada garis masa lalu yang menautkan Mirsa dan Akira jauh lebih dalam dari yang orang lain duga. Meskipun ia sendiri pernah dibutakan kebohongan dan ego keluarga, kali ini ia justru menjadi saksi kunci yang mengetahui kebenaran sebelum Mirsa menyadarinya. Radit mendengar semuanya lebih dahulu. Mulai dari siapa otak di balik penculikan, bagaimana Akira dibawa secara paksa, hingga bagaimana anak itu tidak sedang dalam bahaya medis, tetapi dalam bahaya besar secara emosional, dibuat seakan hilang dari satu pihak yang paling punya ikatan batin dengannya, Mirsa. Semua ini menciptakan situasi yang kontras. Mirsa yang berusaha mendapatkan kembali haknya sebagai ibu kandung, Karina yang bersikeras tidak mau tersaingi dan memilih cara gelap, suster yang menjadi alat manipulasi, serta Radit yang berada di antara, mengetahui tetapi belum tentu siap memihak sepenuhnya. Episode ini sekaligus menunjukkan pergeseran besar dalam alur cerita. Bukan hanya soal hak asuh, bukan hanya soal keluarga atau cinta yang dulu pernah diperebutkan, tetapi soal identitas dan ikatan darah yang ingin dihapus paksa oleh seseorang yang takut kehilangan kontrol, Karina. Mirsa tidak sedang melawan keluarga besar semata, tetapi melawan narasi yang diatur orang lain tentang siapa dirinya, siapa anaknya, dan siapa yang pantas bahagia.
Dan dari kejadian ini, benih konflik baru tumbuh bukan di permukaan, tetapi jauh di dalam hati setiap karakter yang terlibat. Karena kali ini, yang dipertaruhkan bukan sekedar hubungan, tetapi masa depan seorang anak yang menjadi jangkar dari semua rahasia dan luka masa lalu. Walau Radit sebelumnya masih memiliki sisa perasaan kepada Mirsa, kali ini ia bertindak bukan atas nama cinta, tetapi keadilan. Ia tidak lagi bisa membiarkan kejahatan itu berlanjut, karena ia sadar bahwa kebohongan tentang masa lalu, hubungan keluarganya dengan Pramana, dan penderitaan yang dialami Mirsa, semuanya memiliki muara yang sama, perebutan kuasa yang tidak seharusnya terjadi. Radit akhirnya mengambil tindakan yang paling berkesan dalam alur ini. Ia sendiri yang membawa kembali Akira ke sisi Mirsa. Bukan karena ia ingin merusak Karina, tetapi karena ia akhirnya memahami posisi yang paling pantas dan paling sah. Mirsa adalah ibu kandung dari anak itu. Ancaman terhadap cinta Radit, terhadap perhatian Pramana, bahkan terhadap posisinya sebagai satu-satunya putri yang berhak mendapatkan segalanya. Mirsa hanya bisa menahan diri. Ia tidak ingin membalas kebencian Karina, namun tekanan demi tekanan membuatnya semakin terpuruk. Sementara itu, Reza berjuang menenangkan Mirsa dan meyakinkan bahwa semua ujian ini akan mereka lewati bersama. Namun bayang-bayang baru mulai muncul. Setelah rencana pernikahan mereka batal, sebuah rumor beredar tentang seorang wanita cantik yang baru saja kembali dari luar negeri. Wanita yang sepertinya memiliki masa lalu dengan Reza dan bisa menjadi ujian berikutnya bagi cinta mereka. Cobaan Mirsa belum selesai, dan setiap kali ia berusaha bangkit, selalu ada kekuatan yang berusaha menjatuhkannya kembali. Namun satu hal tetap tidak berubah. Mirsa tidak bersalah atas kesalahan masa lalu ayahnya, dan cinta tulusnya kepada Reza tetap menjadi kekuatan yang membuatnya bertahan. Dalam kondisi ini, kesabaran Mirsa hampir mencapai batasnya. Berulang kali ia mencoba menenangkan diri dan menghindari konflik. Tetapi, semakin ia diam, semakin Karina mencari celah untuk menjatuhkannya. Ujian kali ini lebih berat dari sebelumnya.